Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Bang 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 bang. Pada saat itu, ledakan bergema tanpa henti di luar istana yang berfungsi sebagai tempat tinggal Chu Feng. Mereka disebabkan oleh pertempuran antara Wang Qiang dan Kong Ruozeng. Sangat jarang pertempuran terjadi di klan surgawi Kong. Bahkan ketika berdebat di antara generasi muda, mereka akan melakukannya di tempat khusus. Adapun tempat itu adalah tempat tinggal bagi para tamu. Dengan demikian, tidak akan pernah ada pertempuran di tempat itu untuk memulai. Dengan demikian, kemunculan pertempuran yang tiba-tiba tak terhindarkan ini, itu menyebabkan banyak orang berkumpul dan menonton dalam bentuk lingkaran. Pada saat itu, tidak hanya ada banyak orang dari klan surgawi Kong yang berkumpul di luar istana, dan ada banyak juga tamu yang datang untuk memberi penghormatan kepada Chu Feng. Mungkin itu karena kilat kesengsaraan ilahi telah jatuh 2 kali, tetapi tidak menyebabkan kehancuran. Dan ini menunjukkan bahwa orang banyak tidak lagi khawatir tentang kilat kesengsaraan ilahi. Karena itulah, mereka mulai bersemangat menikmati pertunjukan yang meriah. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius luar biasa. Wang Qiang ini adalah orang yang memperoleh warisan Grandmaster Kai Hong dengan Chu Feng. Sungguh menakjubkan. Menilai dari penampilan mereka, Wang Qiang ini harusnya jauh lebih muda daripada anggota generasi muda klan surgawi Kong. Namun, kultivasinya jauh lebih kuat. Jika bukan karena generasi muda Kong Heavenly Clan yang memiliki garis keturunan surgawi, dia tidak akan cocok dengan Wang Qiang itu. Luar biasa, sangat menakjubkan. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang diketahui mampu melawan Tuan Muda Li Ming itu. Kerumunan di sekitarnya memuji tanpa henti, itu saat mereka melihat pertempuran antara Wang Qiang dan Kong Ruozeng. Namun, sebagian besar dari mereka memuji Wang Qiang. Pujian mereka bahkan bisa dikatakan tidak berakhir. "Kamu bajingan, kamu benar-benar menyembunyikan kultivasi kamu," teriak Kong Ruozeng. Pada saat itu, Kong Ruozeng telah melepaskan armor guntur dan guntur sayapnya, dan juga kemampuan segel tangan pemilik Heavenly Bloodline. Pada saat itu, kultivasinya telah meningkat dari peringkat 9 leluhur setengah marsial, ke peringkat 2 leluhur marsial. Menambahkan kekuatan pertempurannya yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi, Kong Ruozeng saat ini benar-benar kuat. Namun, dia tidak bisa mengalahkan Wang Qiang. Alasan untuk itu adalah, karena kultivasi Wang Qiang tidak lagi sebagai leluhur marsial peringkat 1. Namun sebaliknya, ia adalah leluhur marsial peringkat 2. Selain itu, Wang Qiang juga memiliki kekuatan tempur yang menantang surga, yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Menyembunyikan kultivasi aku, kakekmu ini tidak pernah menyembunyikan kultivasi. Itu berarti kakekmu ini, telah berhasil mencapai terobosan selama pelatihan pintu tertutup aku, kata Wang Qiang dengan senyum berseri-seri. Wang Qiang tidak berbohong. Dia memang mencapai terobosan dalam pelatihan tertutup. Karena bagaimanapun, ia memiliki tempayan yang berisi pemahaman menuju cara kultivasi bela diri. Selama dia memahami isi dalam tempayan itu, dia akan berhasil mencapai terobosan. Dengan demikian, kultivasi marsial ancestor tingkat 2 Wang Qiang, itu telah diperoleh melalui tempolong kultivasi bela diri. Bahkan Kong Ruozeng sama sekali tidak percaya pada Wang Qiang. Dia pun segera mengejeknya. Mencapai terobosan dalam pelatihan tertutup, kamu hanya berada di pelatihan tertutup untuk waktu yang singkat. Namun kamu mengatakan kepada aku, bahwa kamu berhasil mencapai peringkat 2 martial ancestor dari peringkat 1 martial ancestor dalam waktu yang begitu singkat. Ucap Kong Ruozeng. Hehehe, bagaimana bisa hanya sampah seperti kamu itu, mengerti seorang jenius seperti kakekmu ini, balas Wang Qiang yang mengejek kembali. Dia secara mental menyerang Kong Ruozeng tanpa henti. Saat dia melakukan itu, dia juga tidak menghentikan serangan gencarnya. Pada saat itu, kedua petarung itu memegang persenjataan leluhur yang tidak lengkap. Mereka berdua memiliki tingkat kultivasi yang sama, dan kekuatan pertempuran yang menantang surga. Karena itulah, keduanya bertarung dengan kegilaan liar dan tidak dapat menentukan pemenang. Kong Ruozeng, berhenti segera. Tepat pada saat itu, sebuah teriakan marah segera terdengar. Itu adalah Kong Sun Lian.
Begitu Kong Xunlian tiba di tempat kejadian, orang-orang dari klan surgawi Kong segera merasakan penghormatan besar baginya. Mereka semua telah mendengar tentang Kong Ruozeng yang dihukum dengan hukuman obat, itu setelah memprovokasi Chu Feng sebelumnya. Dengan demikian, mereka tahu bahwa Kong Xunlian melindungi Chu Feng dengan luar biasa. Dan sekarang, dengan kedatangannya, Kong Ruozeng kemungkinannya akan berakhir menderita. Brother Xunlian, itu hanya pertengkaran antara anggota generasi muda. Tidak perlu bagimu semarah ini kan, ucap Kong Moyu. Tepat pada saat itu, Kong Moyu juga tiba, dan menghentikan Kong Xunlian. Seperti Kong Yuehua, Kong Moyu juga curiga bahwa Chu Feng adalah penyusup. Karena Kong Yuehua telah merencanakan ini, dia tentu saja tidak ingin Kong Xunlian menghancurkan rencana mereka. Hehehe, senior ini, aku tidak apa-apa, kita hanya bertanding, kata Wang Qiang kepada Kong Xunlian dengan senyum berseri-seri. Kamu dengar sendiri kan, teman kecil ini tidak keberatan. Karena itulah, mengapa kamu harus bersikeras menghalangi mereka? Pertikaian antara orang-orang dari generasi muda bukanlah hal yang utama untuk memulai, kata Kong Moyu kepada Kong Xunlian. Namun, begitu Wang Qiang mengucapkan kata-kata berikut, ekspresi Kong Moyu menjadi jelek. Tenang saja, aku tidak akan mengalahkannya sampai mati. Paling-paling, aku akan mengalahkannya sampai dia kencing di celana, dan tidak bisa bangun selama beberapa bulan, kata Wang Qiang dengan ekspresi puas. Wang Qiang sama sekali tidak menganggap tempat ini sebagai klan surgawi Kong, dan juga tidak menempatkan orang-orang klan surgawi Kong di matanya. Dia tidak ragu untuk mengatakan apapun yang dia inginkan, dan inilah siapa Wang Qiang yang sebenarnya. Kamu benar-benar berani berkata sembarangan, teriak Kong Ruozeng yang sudah sangat marah. Dengan demikian, dia dipenuhi dengan kemarahan yang sangat besar saat Wang Qiang berani menghinanya, di depan tetua tertinggi klan surgawi Kong mereka. Segera, dia melepaskan serangan fatal ke Wang Qiang. Ini sama sekali bukan pertandingan sparring sama sekali, dan dia hanya mencoba mengambil nyawa Wang Qiang. Kong Yao, Qiuchi, apa yang terjadi di sini? Melihat bahwa dia tidak bisa menghentikan pertempuran ini, Kong Xunlian mengalihkan pandangannya kepada orang tua Kong Ruozeng. Sebagai tanggapan, orang tua Kong Ruozeng buru-buru mengirim transmisi suara kepada Kong Xunlian untuk menjelaskan apa yang terjadi. Sebenarnya, Kong Xunlian sudah tahu apa yang terjadi. Aku hanya akan memberitahumu semua satu hal. Teman kecil Chu Feng adalah tamu terhormat yang diundang oleh klan surgawi Kong kami. Hari ini, jika kamu semua salah menuduhnya, aku benar-benar tidak akan membiarkan kamu lolos begitu saja, kata Kong Xunlian melalui transmisi suaranya sendiri. Transmisi suara itu hanya masuk ke telinga orang tua Kong Ruozeng. Setelah mendengar kata-kata itu, orang tua Kong Ruozeng segera menggigil. Dan bahkan, hati mereka mulai bergetar. Niat membunuh. Keduanya benar-benar merasakan niat membunuh dari kata-kata Kong Xunlian. Ini adalah pertama kalinya dalam sepanjang hidup mereka, bahwa mereka telah melihat Kong Xunlian menargetkan niat membunuh kepada anggota klannya sendiri, dan itu pada mereka untuk melengkapi itu. Ketika masalah terus berlangsung, mereka akhirnya menyadari betapa seriusnya situasi ini. Namun, karena mereka sudah melangkah terlalu jauh, maka tidak ada cara bagi mereka untuk mundur. Mereka hanya bisa bersikeras bahwa, Chu Feng telah muncul di pintu masuk pegunungan Calamity Duka. Untungnya, mereka memiliki Kong Yuehua yang berdiri di belakang mereka. Itulah sebabnya mereka masih bisa menahan tekanan Kong Xunlian. Lebih lanjut lagi, ketika dia dihentikan oleh Kong Moyu, Kong Xunlian tidak dapat menghentikan lelucon ini, dan hanya bisa tetap sebagai penonton. Hanya saja, dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri. Dia hanya bisa berpikir dalam hatinya. Teman kecil Chu Feng, aku harap si penyusup itu bukan kamu. Kalau tidak, bahkan lelaki tua ini tidak akan dapat melindungi kamu, harap Kong Xunlian. Saat Wang Qiang dan Kong Ruozeng terus tetap terkunci dalam pertempuran, maka semakin banyak orang datang untuk menyaksikan pertempuran. Meskipun ada banyak tamu yang merasa bahwa tidak pantas bagi anggota generasi muda Kong Heavenly Clan untuk memprovokasi Wang Qiang seperti ini, namun tetap saja ini adalah pertikaian antara para jenius. Karena itulah, ketika mereka senang menyaksikan kegembiraan itu, mereka tidak mengatakan apa-apa, dan malah semakin tertarik ketika semakin mereka menonton. Namun, Chu Feng tidak tahu tentang pertempuran dan krisis ini. Pada saat itu, Chu Feng masih di dalam istana di pegunungan Calamity Duka.
Dia telah membuka matanya. Adapun auranya, itu sebenarnya lebih kuat dari sebelumnya. Dia sudah tidak lagi peringkat 8,5 Martial Ancestor, tetapi peringkat 9,5 Martial Ancestor. Chu Feng telah berhasil membuat 2 terobosan berturut-turut, dan menjadi peringkat yang sebenarnya 9 Martial Ancestor. Itu adalah puncak yang sebenarnya Half Martial Ancestor. Chu Feng, mengapa kamu tidak terus mencoba menerobos? Mungkinkah ukiran yang mengandung kedalaman kultivasi bela diri yang orang tua menghabiskan begitu banyak waktu ukiran, itu hanya cukup bagi kamu untuk mencapai peringkat 9,5 Martial Ancestor? Si ratu bertanya dengan gugup saat melihat bahwa Chu Feng telah berdiri, dan tampaknya dia tidak berencana untuk terus mencoba menerobos. Aku sudah membuat 2 terobosan berturut-turut, apakah itu masih belum cukup? Di sini bahkan lebih kuat daripada apa yang ditinggalkan senior Chu Clan Heavenly Clan aku, balas Chu Feng. Dibandingkan dengan si ratu, Chu Feng cukup puas dengan hasilnya. Tapi si gagap itu berhasil menerobos ke ranah Martial Ancestor. Selain itu, ia bahkan meninggalkan tempayan kultivasi bela diri itu. Hal itu sangat kuat, dan dia bahkan mungkin bisa mencapai terobosan lain setelah memahaminya. Kamu terlalu bodoh. Dia menawari kamu tempat kultivasi bela diri, jadi kamu harus menerimanya. Jika kamu menerimanya, kamu akan menjadi Martial Ancestor sekarang juga, kata si ratu. Itu sudah cukup, ratu sayangku, ratu tersayang, itu adalah milik saudaraku, bagaimana mungkin aku bisa menerimanya? Balas Chu Feng sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu betul bahwa si ratu sedang memikirkannya. Namun, kekhawatirannya telah mencapai kondisi berlebihan. Artinya, selama itu bermanfaat bagi Chu Feng, si ratu akan sepenuhnya mengabaikan kehidupan dan kematian orang lain. Pertimbangan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang awam. Chu Feng sebenarnya sangat tersentuh olehnya. Hanya saja, dia juga memiliki prinsipnya sendiri. Itu artinya, dia tidak bisa menyentuh apa yang bermanfaat bagi saudaranya. Ngomong-ngomong, apa dengan kentut tua Kai Hong itu? Bukankah perbedaan untuk harta di 2 tempat ini terlalu besar? Ucap si ratu yang merasa sedih, dan menghela nafas. Dia benar-benar marah karena manfaat yang Chu Feng peroleh lebih rendah dari yang diperoleh Wang Qiang. Baiklah ratuku, sudah waktunya bagi kita untuk meninggalkan tempat ini, ucap Chu Feng yang menghibur si ratu sambil tersenyum. Ketika dia berbicara, dia berencana untuk pergi. Anak muda, jangan pergi. Tiba-tiba saja, sebuah suara terdengar dari belakang Chu Feng. Siapa? Siapa yang berbicara? Seru Chu Feng. Mendengar suara itu, hati Chu Feng langsung menegang. Alasan untuk itu adalah, karena suara itu sangat suram. Hanya dengan mendengar suara itu saja, Chu Feng merasa rambutnya berdiri. Ketika ingin berbalik, Chu Feng bahkan merasa lebih tidak nyaman. Alasan untuk itu adalah, karena dia menemukan bahwa tidak ada apapun di belakangnya sama sekali. Jangan takut, aku Dama seperti kamu, musuh dari klan Surgawi Kong. Tepat pada saat itu, suara suram itu terdengar lagi. Kali ini, Chu Feng bisa memastikan lokasi dari mana suara itu berasal. Namun, bahkan setelah menggunakan mata surgawinya dengan kemampuan pengamatan yang kuat, Chu Feng tidak dapat menemukan siapapun di lokasi itu. Kamu siapa sebenarnya? Mengapa kamu mengatakan bahwa aku adalah musuh klan Surgawi Kong? Tanya Chu Feng dengan suara keras. Dalam hal ini, kamu bukan musuh dari klan Surgawi Kong. Jika itu masalahnya, aku tidak bisa membiarkan kamu tetap hidup di sini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, suara itu terdengar sekali lagi. Hanya saja kali ini, niat membunuh yang padat dan penindasan tanpa batas langsung menyertai suara itu. Kekuatan yang menindas itu terlalu kuat, dan itu berhasil langsung menyelimuti Chu Feng. Dihadapkan dengan kekuatan yang menindas itu, Chu Feng seperti daun jatuh sebelum angin kencang, dia tidak punya cara untuk menahannya. True Immortal, seru Chu Feng. Chu Feng secara tidak sadar merasa bahwa, individu yang tidak dikenal ini setidaknya seorang ahli tingkat immortal sejati. Selanjutnya, individu ini tidak dibentuk melalui pembentukan formasi, namun sebaliknya, dia adalah manusia yang sebenarnya. Tidak, tepatnya orang ini bukan lagi manusia. Kultivasinya telah mencapai tingkat immortal sejati, dan dengan demikian melampaui batas kemanusiaan hingga menjadi immortal. Immortal yang sebenarnya telah muncul di depan mata Chu Feng. Namun, tempat ini adalah tempat yang berisi warisan Kong Heavenly Clan. Namun anehnya, ada seseorang di tempat ini.
Kalau begitu, mengapa harta di sini dibiarkan tetap utuh? Mungkinkah individu ini seperti Grandmaster Kai Hong yang telah menemukan tempat ini, tetapi tidak memiliki niat untuk mengambil harta, dan malah memutuskan untuk meninggalkannya untuk orang lain? Tapi, seharusnya tidak begitu. Orang ini telah menyatakan dirinya sebagai musuh Kong Heavenly Clan, dan bahkan mengungkapkan niat membunuh terhadap Chu Feng. Memang benar, klan surgawi Kong dan aku bukan musuh. Namun, menilai dari situasi yang dihadapi, kita tidak berbeda dari menjadi musuh, kata Chu Feng. Mengapa kamu mengatakan itu? Suara itu bertanya. Karena aku sudah mendapatkan harta di sini. Itu sama saja dengan merenggut warisan mereka. Aku percaya bahwa jika mereka tahu tentang masalah ini, mereka pasti tidak akan membiarkan aku pergi. Chu Feng terus menjelaskan. Bukan karena Chu Feng takut setelah bertemu dengan ahli tingkat immortal sejati. Namun sebaliknya, apa yang dikatakan Chu Feng adalah kebenaran. Kamu harus mengatakan itu sejak awal. Jika kamu melakukannya, kamu tidak akan memaksa tuan yang hebat ini untuk mengungkapkan kekuatannya. Aku pikir itu juga akan terjadi. Setelah semua, Kong Heavenly Clan adalah sekelompok individu yang berpikiran sempit. Mereka pasti tidak akan mengampuni kamu, ucap suara itu. Ketika suara itu terdengar lagi, niat membunuh menghilang mengikutinya. Hanya saja, penindasan itu mungkin masih menyelimuti Chu Feng, dan menyegel jalannya untuk pergi. Senior, karena kamu tidak ingin aku pergi, sepertinya kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan padaku. Kalau begitu, bisakah kamu mengungkapkan dirimu sendiri? Tanya Chu Feng. Bocah, sepertinya kamu orang yang pintar. Karena kamu orang yang cerdas, kamu harus dapat memikirkan alasan mengapa tuan yang hebat ini tidak mengungkapkan dirinya sendiri, kata suara itu. Mungkinkah senior itu tidak dapat mengungkapkan dirimu? Tanya Chu Feng. Betul, tuan yang hebat ini saat ini tanpa kebebasan untuk bertindak secara mandiri, kata suara itu. Lalu, bolehkah aku tahu siapa senior ini, dan mengapa kamu datang ke tempat ini? Tanya Chu Feng lagi. Kamu harusnya pernah mendengar nama tuan yang hebat ini sebelumnya. Karena itulah, aku mendorong kamu untuk mempersiapkan diri kamu sendiri, karena kamu mungkin akan takut tanpa alasan setelah mendengar nama aku yang luar biasa, kata suara itu dengan sangat bangga. Siapa lelaki ini? Dia terlalu sombong bukan? Si ratu mencibirkan bibirnya dengan ekspresi jijik. Adapun Chu Feng, dia memiliki senyum di wajahnya saat dia dengan sopan berkata, Senior, tolong beritahu aku tentang identitas kamu, ucap Chu Feng. Tuan yang hebat ini bernama Ying Mingchao. Aku adalah Master City Kota Pahlawan, kata suara itu. Ying Mingchao, Kota Pahlawan, gumam Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng berubah lamban. Alasan untuk itu adalah, karena dia belum pernah mendengar nama atau tempat itu sebelumnya. Bocah, apa-apaan dengan ekspresimu itu? Kamu tidak mungkin belum pernah mendengar nama tuan yang luar biasa ini kan, seru Ying Mingchao. Melihat ekspresi bingung Chu Feng, suara itu langsung gelisah. Itu sudah jelas, dia menyadari bahwa Chu Feng mungkin tidak tahu tentangnya. Hanya saja, dia sudah membanggakan kebesarannya sebelumnya. Jika Chu Feng benar-benar tidak mengenalnya, dia akan mendapati dirinya dalam situasi yang sangat canggung. Pada saat itu, Chu Feng tertawa canggung. Dan kemudian, dia berkata, Senior, sejujurnya, junior ini bukan dari alam biasa Rarusan Refinements. Selain itu, aku hanya berada di alam biasa 100 perbaikan untuk waktu yang singkat. Dengan demikian, aku hanya tahu sedikit tentang orang-orang dan peristiwa dari alam biasa 100 Refinements, ucap Chu Feng. Oh, jadi begitu. Kamu adalah anggota generasi muda dari alam atas. Tidak heran, tidak heran. Jika itu masalahnya, normal bagi kamu untuk tidak tahu tentang tuan yang hebat ini, ucap Ying Mingchao. Orang yang menyatakan dirinya sebagai Ying Mingchao, itu telah menentukan Chu Feng menjadi seseorang dari alam atas. Adapun Chu Feng, dia tidak repot-repot menjelaskan kesalahpahaman ini. Namun sebaliknya, ia bertanya, kalau begitu senior, apakah kamu bersedia menjelaskan kepada junior ini? Ucap Chu Feng. Itu tentu saja bukan masalah, balas Ying Mingchao dengan sangat jujur dan terus terang. Dia mulai memberitahu Chu Feng tentang dirinya sendiri. Setelah mendengar tentang hal itu, Chu Feng menemukan bahwa Ying Mingchao ini benar-benar keberadaan teratas.
Dia bisa dikatakan sebagai orang dalam beberapa puluh ribu tahun antara Zhan Haichuan dan Grandmaster Kai Hong untuk memiliki bakat terbesar untuk kultivasi bela diri. Dia adalah seseorang yang sangat mungkin untuk menjadi ahli nomor satu dari alam biasa 100 perbaikan. Ying Mingchao ini bukan milik kekuatan apapun, dan awalnya adalah seorang bandit. Hanya saja, meskipun dia seorang bandit, dia tidak akan pernah menggertak rakyat jelata. Namun sebaliknya, ia adalah seseorang yang akan melakukan tindakan yang benar, dan merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Bandit Ying Mingchao ini memiliki bakat luar biasa, dan kultivasinya juga meningkat pesat. Dengan demikian, kebanditnya tumbuh semakin muluk. Dengan mengandalkan kemampuannya yang luar biasa, ia berubah dari bandit tanpa nama dan menjadi pahlawan yang terkenal di 100 Refinements Ordinary Realm. Lebih jauh lagi, ketika dia memiliki temperamen yang langsung dan terus terang, dia berhasil berteman dengan sekelompok orang yang berpikiran sama. Selain itu, teman-temannya itu adalah individu yang luar biasa. Kelompok orang-orang ini semuanya adalah individu-individu berbakat yang tidak memiliki kekuatan apapun. Mereka berkumpul bersama, kemudian menetap di satu lokasi, dan mendirikan apa yang disebut Kota Pahlawan. Adapun Kota Pahlawan ini, itu hanya akan merekrut individu yang mampu dan berbudi luhur di dunia. Terlepas dari kultivasi mereka, selama mereka ingin bergabung dengannya, maka mereka akan diizinkan untuk bergabung dengan Kota Pahlawannya. Namun, Kota Pahlawan memiliki aturan yang ketat. Itu karena orang-orang di Kota Pahlawan tidak diizinkan untuk dengan sengaja membantai yang tidak bersalah, tidak diizinkan menggertak yang lemah, tidak diizinkan membawa kemalangan kepada orang lain, dan tidak diizinkan mengabaikan orang lain yang membutuhkan. Mereka yang menentang aturan ini semua, itu akan dibunuh tanpa kecuali. Singkatnya, Kota Pahlawan ini adalah kekuatan yang akan membasmi yang kuat, dan mendukung yang lemah. Mereka tidak boleh mengecewakan gelar pahlawan. Adapun Ying Mingchao, dia adalah seorang jenius kultivasi. Ketika dia baru berusia 1000 tahun, dia menjadi ahli tingkat immortal sejati, dan dianggap sebagai eksistensi yang paling berharap untuk berdiri di puncak alam biasa 100 perbaikan, itu setelah keberadaan Zhan Haichuan dan Grandmaster Kai Hong. Ini juga menyebabkan Hero City tumbuh dan sibuk dengan publisitas. Selanjutnya, saat mereka menjadi sangat populer, Hero City tumbuh semakin besar. Semua orang merasa bahwa, Kota Pahlawan telah menjadi kekuatan tingkat satu lagi di alam biasa 100 perbaikan. Lebih jauh lagi, mereka merasa bahwa itu akan melampaui klan Surgawi Kong, klan Surgawi Zhou, Akademi Pedang Abadi, dan kuil Surgawi Buddha untuk menjadi kekuatan terkuat di alam biasa 100 perbaikan. Kota Pahlawan sebenarnya sangat terkenal. Dalam hal ini, aku sendiri memang belum pernah mendengarnya, kata Chu Feng. Wah, apakah kamu berpikir bahwa tuan yang hebat ini membohongi kamu? Kamu bisa pergi dan bertanya tentang aku. Kapankah aku pernah berbohong? Kapankah aku pernah membual? Aku seseorang yang mengatakan satu hal dan berarti hanya itu. Aku seseorang yang akan selalu menepati janji aku. Ucap Ying Mingchao, dan dia juga memiliki nada yang sangat kesal pada suaranya. Dan bahkan ada jejak agitasi. Itu dapat dilihat bahwa dia sangat tidak senang dengan bagaimana Chu Feng mempertanyakan kata-katanya. Senior, kekuatanmu ada di hadapanku. Bagaimana mungkin junior ini mencurigai kamu berbohong? Namun, junior ini belum pernah mendengar pencapaianmu. Selain itu, benar juga bahwa aku belum pernah mendengar tentang Kota Pahlawan. Karena itu sangat mencurigakan. Jadi, mungkin ini terkait dengan alasan mengapa kamu ada di sini. Tanya Chu Feng. Tampaknya Kota Pahlawanku sudah tidak ada lagi, ucap Ying Mingchao. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, suara Ying Mingchao segera menjadi sedih. Dan kemudian, dia tiba-tiba tertawa pahit dan berkata, Kong klan surgawi, klan langit surgawi, kalian semua benar-benar kejam, ucapnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.